Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang perkembangan intelek sosial bahasa dan bakat khusus. Perkenalkan, nama saya Fikri Desaptian. Nama saya Dania Kusuma. Nama saya Dila Anissa. Nama saya Elvira Mayang Wijayani. Nama saya Farajila Zafira. Perkembangan intelek. Menurut English dan English dalam bukunya Intelek berarti antara lain: 1. Kekuatan mental di mana manusia dapat berpikir. 2. Suatu rumpun nama untuk proses kognitif, terutama untuk aktivitas yang berkenaan dengan berpikir. Misalnya menghubungkan, menimbang, dan memahami. Percakapan, terutama percakapan yang tinggi untuk berpikir. Intelek. Intelek adalah kecakapan mental yang menggambarkan kemampuan berpikir. Banyak definisi tentang intelijensi, namun makna inteligensi dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam berpikir dan bertindak. Kemampuan berpikir atau inteligensi diukur dengan tes tingkat inteligensi. Berpengaruh terhadap aspek tes inteligensi terkenal dengan tes Binet-Simon. Hasil tes inteligensi dinyatakan dalam angka yang menggambarkan perbandingan antara umur, kemampuan mental, atau kecerdasan dan umur kalender. Untuk anak-anak, cara menghitung IQ dengan menyuruh anak untuk menghitung 10 atau sampai 100, menyebut hari atau bulan, dan lain-lain. Jumlah pekerjaan yang bisa dilakukan anak kemudian cocokkan dengan suatu daftar untuk mengetahui umur mental anak. Makin banyak yang bisa dijawab, maka makin tinggi usia mentalnya. Nah, ini berdasarkan nilai IQ dapat dikategorikan 6 kelompok, yaitu 70 ke bawah anak mengalami kelainan mental, 71 sampai 85 anak di bawah normal, 86 sampai 115 anak yang normal, 116 sampai 130 anak di atas normal atau pandai, 131 sampai 145 anak yang superior atau cerdas, 145 ke atas anak jenius atau istimewa. Kemampuan berpikir berpengaruh terhadap tingkah laku. Seorang yang mampu berpikir tinggi akan cekatan dan cepat dalam bertindak, terutama dalam menghadapi masalah. Hal ini akan berakibat pembentukan sikap mandiri. Namun sebaliknya, jika seseorang memiliki kemampuan berpikir yang lambat dan kurang, maka bersikap lamban juga dalam bertindak. Perkembangan inteligensi dipengaruhi beberapa faktor, yaitu pengalaman belajar, berbagai bentuk latihan, lingkungan terutama lingkungan sekolah dan keluarga. B. Perkembangan sosial. Manusia tumbuh dan berkembang dari masa bayi hingga ke masa dewasa melalui beberapa langkah dan jenjang. Pada proses integrasi dan interaksi ini, faktor intelektual dan emosional adalah hal yang penting. Proses tersebut merupakan proses sosialisasi yang mendudukkan anak-anak sebagai insan yang secara aktif melakukan proses sosialisasi. Manusia hidup dalam lingkungan. Lingkungan terbagi dua, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan sosial memberikan pengaruh terhadap pembentukan aspek kehidupan, terutama kehidupan sosial psikologis. Bersosial pada dasarnya merupakan proses penyesuaian diri terhadap lingkungan kehidupan sosial. Bagaimana seharusnya seseorang hidup dalam lingkungan kehidupan sosial, kelompok kecil, ataupun masyarakat. Perkembangan bahasa dipengaruhi beberapa faktor, yaitu usia, kondisi keluarga, tingkat kecerdasan, status sosial, dan kondisi fisik. Pada umur-umur selanjutnya, sejak anak sudah mulai belajar di sekolahnya, mereka mulai belajar mengembangkan interaksi sosial dengan belajar menerima pandangan kelompok masyarakat, memahami tanggung jawab, dan berbagai pengertian dengan orang lain.
Menginjak masa remaja, interaksi dan pengenalan atau pergaulan dengan teman sebaya, terutama lawan jenis, menjadi semakin penting. Anak juga mulai mengenal dan mampu membedakan arti senyum dan perilaku sosial lain seperti marah dan kasih sayang. Akhirnya, setiap orang menyadari bahwa manusia itu saling membutuhkan. Semakin dewasa dan bertambah umur, tingkat hubungan sosial menjadi kompleks. Tingkat hubungan sosial juga berkembang. Berkembangnya tingkat hubungan manusia antar manusia, sehubungan meningkatnya kebutuhan hidup manusia. Perkembangan sosial anak remaja dipengaruhi beberapa faktor, yaitu kondisi keluarga, kematangan anak, status sosial ekonomi keluarga, pendidikan, dan kapasitas mental terutama intelek atau emosi. C. Perkembangan bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seorang dalam hubungannya dengan orang lain. Oleh karena itu, penggunaan bahasa menjadi efektif sejak seorang individu memerlukan komunikasi dengan orang lain. Sejak bayi berkomunikasi dengan orang lain, sejak itu pula bahasa diperlukan. Sejalan dengan berkembangnya hubungan sosial, maka perkembangan bahasa seorang bayi atau anak dimulai dengan meraba suara atau bunyi dan diikuti dengan bahasa satu kata, dua kata, atau kalimat. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh lingkungan, karena bahasa merupakan hasil belajar dari lingkungan. Memasuki masa remaja, perkembangan bahasa semakin lengkap. Perkembangan bahasa dipengaruhi beberapa faktor, antara lain usia, kondisi keluarga, tingkat kecerdasan, status sosial, dan kondisi fisik anak. D. Bakat khusus. Bakat merupakan kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih. Kemampuan adalah daya untuk melakukan suatu tindakan sebagai hasil dari memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang relatif bersifat umum. Bakat khusus atau talent merupakan seseorang yang mempunyai bawaan kemampuan tertentu seperti bakat menggambar, bakat seni, bakat musik, bakat olahraga. Sebagai contoh orang tua diminta memberi keterangan tentang hobi dan minat anak, jenis buku yang disenangi, masalah dan kebutuhan khusus, prestasi unggul yang dicapai, cita-cita masa depan, kegiatan kelompok yang disenangi, dan kegiatan mandiri yang disenangi. Sekian dari kami kelompok 4. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.